Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputer 1. Hari ini kita akan lanjut untuk membuat query KRS dan query KHS. Pertama kita mulai dengan query KRS dulu ya. Jadi saya jelaskan, sebelum lanjut ke query, teman-teman jangan lupa ya, semua tables diselesaikan, kemudian form juga dibuat ya. Kemarin kita sudah membuat form dosen, KRS, mahasiswa mata kuliah dan mata kuliah tawar. Oke, saya review dulu ya sebentar ya. Untuk form dosen, oke seperti ini. Kita di sini memiliki 5 data dosen. Nah, nanti kalau mau ditambahkan tinggal diklik tombol tambah data gitu. Oke. Untuk dosen kalau mau dilengkapi bisa dilihat ya di data pertemuan 2 untuk tabel dosen. Nah, tadi kan di akses saya baru 5 ya. Oke, misalnya saya mau tambahin 6 ya. Ibnu Yanuar. Oke, silakan diinput NIDN-nya. Kemudian nama dosennya Ibnu Yanuar. Alamat, gender, dan tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya berapa ini? 7 Januari 89. 07/01/1989. Kalau sudah disimpan. Oke, sehingga kita lihat ya dari data dosen kita memiliki 6. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Kalau sudah disimpan. Kita close aja. Untuk form KRS KHS ini juga ya. Yang sudah KRS ini sudah ada NIM-nya. Kalau mau tahu ini NIM-nya siapa nanti bisa dicari di tables mahasiswa. Kalau mau ditambahin caranya juga sama. Tinggal klik tambah data. Oke, kita coba ya. Saya buka dulu yang mahasiswa. Kita isi yang akan KRS adalah namanya carry. Kita klik tambah data, nama, kemudian kode tawarnya misalnya 104, nilainya adalah A. Dia disimpan. Gitu. Kalau sudah bisa di close. Atau kalau misalnya many, satu ya, diselesaikan semua itu boleh. Gitu. Jadi dia KRS-nya untuk mata kuliah apa itu diselesaikan semua. Tapi dengan syarat teman-teman di bagian data itu diisi dulu mata kuliahnya. Nah, ini kan sudah ada 111 ya, jadi ada 11 mata kuliah. Nah, nanti tinggal dipilih aja dia KRS-nya mau ambil mata kuliah apa gitu. Karena biasanya kan setiap mahasiswa itu beda-beda ya. Ada yang kalau mahasiswa transfer, mata kuliahnya akan beda dengan mahasiswa baru gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi form mahasiswa. Ini untuk menambahkan data mahasiswa. Kita sudah buat 10. Bisa dilihat ya. Kalau mau nambahin caranya sama, tinggal klik tambah data. Oke, terus kita masuk ke mata kuliah. Oke, untuk mata kuliah ini juga sudah ada 11. Kita lihat dulu ya. Yang pertama untuk MK101 itu adalah mata kuliah komputer 1. Kemudian MK102 bisnis pengantar, akuntansi pengantar 1, pendidikan agama, matematika bisnis, ekonomi mikro, dan lain sebagainya. Kalau mau ditambahin juga sama kan, tinggal klik tambah data. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang mata kuliah tawar. Untuk mata kuliah tawar, kode tawarnya nanti disesuaikan dengan kode mata kuliah. Gitu. Oke, untuk hari, jam, dan ruang, fleksibel ya, bisa ditentukan sendiri. Oke, kita lihat yang record kedua, itu kodenya 102. Itu adalah bisnis pengantar. Yang ketiga itu adalah akuntansi pengantar. Dan seterusnya. Oke. Kalau sudah ini saya close ya. Jadi teman-teman pastikan dulu bahwa data kalian sudah terisi dengan lengkap. Gitu. Sekarang kita lanjut ke query KRS. Saya perlihatkan dulu ya. Kemarin saya sudah jelaskan ya, untuk diperhatikan relasinya. Oke, relasinya harus diperhatikan. Apakah dia ada hubungan atau tidak.
Oke, nanti untuk filenya yang diisi adalah nama mahasiswa, NIM, diambil dari yang KRS, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nama dosen, dan hari. Gitu. Ini akan saya praktekkan ulang lagi ya. Kemudian kalau untuk query KHS, itu yang diisi adalah nama mahasiswa, NIM, kode mata kuliah. Kemudian nanti kita akan menambahkan nilai angka dan bobot. Gitu. Kita akan memasukkan fungsi rumus if. Oke, kita mulai ya. Jadi ini akan saya close semua. Oke, saya rename dulu di sini. Ini untuk yang coba. Oke, sebelum kita praktek, nah sekarang saya berikan penjelasan dulu ya untuk query dalam design view. Query itu adalah untuk mendapatkan suatu informasi sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian untuk syarat-syaratnya seperti apa? Pertama, kita harus menentukan field-nya yang akan dimasukkan ke dalam query. Kemudian menentukan tabel di mana field itu berada. Lakukan sortir, menentukan apakah field tersebut akan ditampilkan atau tidak, dan menentukan kriteria untuk field tersebut. Oke. Untuk langkahnya nanti bisa kita langsung praktekkan saja. Oke. Kita mulai ya. Silakan pilih create, kemudian pilih query design. Nanti akan muncul ya tablesnya. Kalau misalnya nggak muncul gimana? Nanti tinggal diklik kanan terus pilih yang show table. Silakan diklik 2 kali untuk semua ya, dosen, KRS, mahasiswa, mata kuliah, dan mata kuliah tawar. Oke, silakan di close. Untuk field yang kita inginkan, nah itu adalah yang ada relasinya atau ada kaitannya dengan KRS. Oke, siapa sih yang KRS itu? Nanti pasti ada nama mahasiswanya, ada NIM, kemudian kode mata kuliah di sini. Kemudian nama mata kuliahnya apa, berapa SKS, ya kan? Terus nama dosennya dan hari apa mata kuliah tersebut. Oke, silakan teman-teman mulai untuk field isi nama mahasiswa dari tabel mahasiswa. Jadi cukup diklik 2 kali. Oke, kemudian NIM. Kalau untuk NIM silakan ambil dari tabel KRS. Kenapa? Karena kita mau outputnya adalah mengetahui siapa saja yang KRS, NIM-nya kita ambil dari tabel KRS. Kalau NIM diambil dari tabel mahasiswa, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak semua mahasiswa itu melakukan KRS. Gitu. Silakan dipilih, mau ditarik ini juga bisa, diklik 2 kali juga bisa. Kemudian yang ketiga itu adalah kode mata kuliah tawar. Oke, kode mata kuliah tawar, teman-teman bisa, maksudnya kode mata kuliah ya, bisa diambil dari tabel mata kuliah tawar. Kemudian ada nama mata kuliah, silakan ambil dari tabel mata kuliah. SKS, kita lihat SKS dari mata kuliah, nama dosen dari tabel dosen, dan terakhir adalah hari. Hari itu di mata kuliah tawar. Oke, cukup ya ini ya. Oke, kemudian kita akan berikan kriteria di NIM. Nah, tujuannya apa? Untuk kriteria ini ketika kita membuka query, kita akan input NIM-nya. Itu kalau mau dikasih kriteria. Kalau misalnya enggak, berarti nanti semua yang KRS akan muncul. Nanti kita buat perbandingan ya. Sekarang kita akan buat dengan memasukkan kriteria. Silakan ketik, masukkan NIM. Kalau sudah kita simpan. Yes, kita simpannya adalah key KRS gitu ya, atau query KRS boleh. Ini untuk membedakan dengan yang saya buat percobaan ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, ini akan muncul enter parameter value, karena tadi kan kita memasukkan kriteria. Berarti untuk melihat, kita harus masukkan NIM-nya. Tahu NIM-nya dari mana? Teman-teman lihat di tabel mahasiswa. Ya, contohnya Nani. Kita klik. Oke, jadi muncul di sini. Nama mahasiswanya Nani, ada NIM-nya. Kemudian kode mata kuliahnya ada.
MK102. Nama mata kuliahnya adalah bisnis pengantar. Dosennya Pak Hardoko, SKS-nya 2, perkuliahannya hari Rabu. Contohnya seperti ini. Itu kalau pakai kriteria. Kita simpan ya. Ini yang muncul baru 1, karena saya baru buat KRS-nya itu 1 anak. Kalau misalnya mau lebih banyak, gimana caranya? Kan biasanya satu mahasiswa itu KRS-nya kan nggak cuma 1 mata kuliah ya. Ya kalian tinggal isi aja di bagian tabel KRS. Gitu. Oke, saya contohin ya. Misalnya Nani, dia ambil komputer. Kita simpan. Oke, akan muncul 3 kan? Ada komputer 1, bisnis pengantar, kemudian ada akuntansi pengantar. Gitu, itu untuk query KRS. Saya close semua. Sekarang kita lanjut untuk membuat query KHS. Oke, caranya sama, langkahnya masih sama. Silakan klik create, kemudian pilih query design. Oke, nanti akan muncul ya semua tabelnya atau tabel yang ada yang sudah kita buat. Terus kita pilihnya satu persatu yang berkaitan dengan KHS itu apa. Pertama ada di tabel mata kuliah tawar, kemudian KRS KHS, tabel mahasiswa, dan ada mata kuliah. Oke, saling berkaitan semua. Kita mulai dari nama mahasiswa, kita ambil dari tabel mahasiswa, NIM, kita ambil dari tabel KRS, jadi caranya masih sama ya. Kode mata kuliah kita ambil dari tabel mata kuliah tawar, nama mata kuliah dari mata kuliah, kemudian SKS kita ambil dari mata kuliah, nilai kita ambil dari KRS, kemudian kita akan membuat nilai angka. Jadi kalau nilai di sini kan berupa huruf ya, nilai A, nilai B, nilai C gitu. Kita pengen tahu berupa angka, kalau A itu nilainya berapa gitu. Kita akan buat nilai angka. Oke, kita akan masuk ke rumus ya. Jika sudah, silahkan klik kanan. Jadi ada tanda panah ke bawah. Klik build. Oke, kemudian teman-teman pilih function, build in function. Silahkan di bagian expression value kita cari if. Diklik 2 kali. Oke. Diklik sampai berwarna biru ya. Jadi nggak usah ditarik gini. Cukup diklik saja. Set, ya. Dihapus. Tanda titik 2. If. Expressionnya diklik sampai berwarna biru. Kita akan cari untuk nilai itu ada di mana. Ya. Di tabel apa. Dibuka. SIA. Buka tabel. Kemudian kita cari KRS, KHS, kita pilih yang expression kategorinya adalah yang nilai. Diklik 2 kali. Oke. Kemudian kita hapus lagi, kita buat expressionnya dihapus ya, terus kita pilih sama dengan tanda kutip A. Jadi kalau nilainya A itu angkanya adalah di bagian true part, kita ganti menjadi 10. Di bagian false part, kita klik sampai berwarna biru, kita klik kembali if-nya. Masuk ke bool if function, kemudian pilih if. Caranya sama.
expressionnya dipilih tabel KRS, nilai sama dengan tanda kutip kalau B, nah itu adalah 8. Masuk lagi ke rumus, if, kita cari lagi ya. Sama dengan kutip C itu nilainya 6. Kemudian kalau D, kutip, kemudian kalau D, oke, saya benerin dulu ya, kutip D, kalau D itu nilainya adalah 5. Kemudian fast partnya diklik 4. Gitu ya. Terus kita pilih OK. Nah, sudah tidak ada masalah. Nanti kalau misalnya ada teman-teman salah input, nanti dia akan memberitahu ya di bagian mana yang salah gitu. Kalau misalnya expressionnya lupa dihapus gitu. Itu adalah untuk nilai angka. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk bobot. Jadi silahkan ditulis aja di sini sampingnya angka ya. Klik kanan, kemudian pilih build. Oke, untuk bobot, nah bobot ini adalah fungsi dari SKS dikalikan dengan nilai angka. Oke, jadi setelah bobot, tanda titik 2, kita akan cari SKS itu ada di tabel mata kuliah. Kita pilih SKS, diklik saja 2 kali, expressionnya dihapus. Oke, kemudian akan kita kali, tanda bintang ya, dikali dengan nilai angka. Buka kurung, nilai angka, kemudian kita tutup kurung. Oke. Bobot adalah fungsi dari SKS dikalikan dengan nilai angka. Oke, kalau sudah, pilih OK. Untuk nilai bobot sudah selesai, perlu diperhatikan nanti kalau misalnya ada kesalahan, kalian tinggal di klik kanan, terus kemudian pilih build. Jadi masuk lagi ke build-nya, dicek apa yang salah, yang harus diperbaiki. Oke. Saya akan lanjut lagi untuk kriteria di NIM, nomor induk mahasiswa. Silahkan ketikkan masukkan NIM gitu ya. Buka kurung, masukkan NIM, tutup kurung. Oke. Dan disimpan. Oke, ternyata sudah saya simpan ya, KHS. Untuk melihat, kita cukup diklik 2 kali. Nah, silakan masukkan NIM-nya. Oke, kita buka dulu ya dari mahasiswa. Oke, contohnya Nani. Ya, nanti silakan di copy, di paste di bagian KHS. Gitu. Oke, sudah muncul nama mahasiswa, NIM, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai, dan nilai angka dan bobot. Jadi kalau nilainya A, angkanya adalah 10, bobotnya adalah 30, gitu, dan seterusnya. Baiklah, silakan teman-teman lanjutkan, dikerjakan untuk query KRS dan KHS. Semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih.